Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nurasanatul Azizah dari kampus IAIS Syarifuddin, kelas 2D, dari Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI. Saya di sini akan menjelaskan pengertian media pembelajaran dan nilai praktis pemanfaatan media untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dan dosen pengampu Dr. Andes Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI. Pengertian media pembelajaran. Media dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Sebab keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik. Istilah media ini sangat populer dalam bidang komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Gerlach dan Eli mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Gagne mengartikan media sebagai berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Briggs mengartikan bahwa segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar atau siswa. Sebagai penyajian dan penyalur pesan, media belajar dapat hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Jenis-jenis media belajar. Yang pertama yaitu media visual. Media visual adalah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi, khususnya materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Contohnya media visual seperti foto, diagram peta konsep, grafik, dan poster. Yang kedua, media audio. Media audio atau media dengar dengan jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran, contohnya radio dan laboratorium bahasa. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Menurut Dejamara, media audio visual dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu audio visual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber seperti televisi, video kaset, ataupun film bersuara. Yang kedua yaitu audio visual tidak murni, yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda seperti film bangkai suara. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Yang kedua yaitu menentukan efek keaktifan. Yang ketiga, mengukur faktor kemampuan pendidikan dan peserta didik. Yang keempat yaitu mempertimbangkan faktor fleksibel atau kelenturan tahan lama dengan kenyataan.
Yang kelima, memperhatikan faktor kesediaan media. Yang keenam, yaitu menentukan faktor kesesuaian atau keseimbangan antara manfaat dan biaya. Yang ketujuh, yaitu menentukan faktor objektivitas. Yang kedelapan, yaitu menyesuaikan dengan program belajar mengajar. Yang kesembilan, yaitu menentukan sasaran program. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, yaitu dapat membantu atau memudahkan belajar bagi siswa dan memudahkan belajar mengajar bagi guru. Yang kedua, yaitu melalui alat bantu konsep atau tema pengajaran yang abstrak dapat diwujudkan dalam bentuk konkret. Yang ketiga, yaitu kegiatan belajar mengajar tidak membosankan dan tidak monoton. Yang keempat, segala alat indera dapat menetralisirkan dan turut berdialog sehingga kelemahan dari salah satu indera dapat diimbangi oleh